Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini kita mau kupas tuntas satu pertanyaan yang kayaknya klasik banget ya. Kapan sih waktu yang pas buat meyakinkan orang pakai data, pakai logika, ya pakai kepala lah. Dan kapan kita justru lebih efektif kalau sentuh sisi emosinya, pakai hati gitu. Iya, iya. Dilema komunikasi banget ini, sering kita hadapi kan? Betul. Nah, kita bakal coba gali lebih dalam nih dari sumber-sumber yang Anda berikan. Kita lihat riset soal pengaruh psikologi, sama gimana sih kita ambil keputusan. Oke, siap. Misi kita kali ini, bantu Anda semua biar paham kapan saatnya kita main angka, kapan kita main perasaan. Sip, mari kita mulai. Oke, langsung aja ya. Hal pertama yang menurut saya cukup bikin kaget dari materi Anda tuh, betapa dominannya peran emosi. Iya. Ada Profesor Harvard, Gerald Zaltman, beliau bilang 95% keputusan beli kita itu terjadinya di alam bawah sadar. Dan itu, didorong kuat sama emosi. Betul sekali. Dan yang menarik di sini tuh, soal kecepatannya. Otak emosional kita ini seringkali lebih cepat reaksinya. Lebih cepat gimana tuh? Ada studi bagus, namanya Iowa Gambling Task. Di situ kelihatan partisipan mulai nunjukin respon stres fisik, kayak telapak tangan keringetan gitu, sebagai tanda intuisi. Oh, semacam firasat gitu ya? Iya, semacam itu. Dan ini muncul pas mereka mikir mau ambil tumpukan kartu beresiko, jauh sebelum mereka sadar atau bisa jelasin kenapa tumpukan itu jelek. Wah. Jadi pikiran sadar kita, logika kita, seringnya datang belakangan. Cuma buat, cari alasan logis untuk membenarkan keputusan yang sebenarnya udah diambil pakai emosi duluan. Oke, jadi rasa atau intuisi itu duluan ya, baru logikanya nyusul. Menarik. Nah, kalau emosi sepenting itu, gimana kita manfaatinnya? Tapi secara etis ya, buat meyakinkan. Tepat. Ada beberapa prinsip persuasi nih yang dibahas di sumber Anda. Salah satunya, prinsip kesukaan atau liking. Liking, maksudnya? Intinya, kita lebih gampang dipengaruhi sama orang yang kita suka. Simpel kan? Iya sih, masuk akal. Nah, cara bangunnya gimana? Bisa lewat pujian tulus, cari kesamaan, mungkin hobi sama, atau asal daerah, atau tunjukin aja sikap kooperatif mau kerja sama. Tunjukin kalau Anda suka sama mereka, biasanya mereka bakal balas suka juga. Oke, masuk akal. Terus nih, yang juga kelihatan penting banget di riset Anda itu, kekuatan bercerita atau storytelling. Bukan sekedar data doang gitu ya? Secara emosional, bukan cuma intelektual. Secara emosional ya? Iya, cerita yang bagus itu, kata Meki, justru yang gambarin perjuangan. Ada konflik gitu antara harapan sama kenyataan pahit. Kadang mengakui ada sisi gelap atau kesulitan itu malah bikin pesan lebih meyakinkan, lebih jujur rasanya daripada cuma kasih gambaran bagus-bagus terus. Benar juga ya, biar lebih relate gitu mungkin. Selain cerita, ada lagi soal gairah, passion, sama karisma. Ini katanya bisa dipelajari ya, bukan bakat lahir? Iya, bisa dipelajari. Sumber Anda nyebutin ada taktik kepemimpinan karismatik atau CLTS. Ini teknik komunikasi spesifik buat bangkitin emosi. Contohnya gimana tuh CLTS? Kayak pakai metafora yang kuat, cerita yang relevan sama audiens, atau pertanyaan retoris yang bikin mikir. Tujuannya biar audiens terhubung secara emosional sama tujuan yang lebih besar. Oke. Dan satu lagi nih, soal bahasa kerugian atau lost language. Ini menarik nih. Oh ya, itu juga kuat. Riset nunjukin orang tuh seringnya lebih termotivasi kalau dikasih tahu apa yang bakal hilang kalau mereka nggak ambil tindakan. Lebih takut kehilangan daripada senang dapat untung gitu ya? Kurang lebih gitu. Contohnya ada studi pemilik rumah di California, mereka lebih gerak pasang insulasi pas dikasih tahu berapa duit yang hilang tiap hari kalau nggak pasang, dibanding pas dikasih tahu berapa duit yang bisa dihemat. Wah, padahal intinya sama ya jumlah uangnya. Tapi cara penyampaiannya beda efeknya. Iya, framingnya beda. Tapi ya nggak bisa juga kita andelin emosi terus-terusan kan? Pasti ada dong saatnya fakta sama logika yang lebih penting. Naik 34% cuma gara-gara ijazah sama sertifikat terapisnya dipajang di dinding. Oh, cuma dipajang gitu aja ngaruh ya? Iya, itu kan bukti faktual, membangun kredibilitas kalau mereka ini emang kompeten. Terus ada juga prinsip konsistensi. Ini juga butuh kejelasan, butuh dasar faktual. Orang cenderung pengen konsisten sama komitmen yang udah mereka buat. Apalagi kalau komitmennya itu aktif, di depan umum dan sukarela. Contohnya?
Kayak minta orang nulis sendiri kesepakatan di memo. Itu bikin mereka lebih mungkin ngelakuinnya. Karena komitmen tertulis itu rasanya lebih mengikat dan biasanya didasari pemahaman fakta sebelumnya. Resolusi tahun baru mungkin ya, biar lebih niat. Oke. Jadi kredibilitas itu kunci ya. Apalagi kalau audiensnya tipe analitis. Data kuat jadi wajib. Betul, tapi hati-hati juga, jangan sampai manipulatif. Kayak contoh VP di perusahaan tekstil itu. Dia maksa bawahan komitmen publik pas lagi sibuk-sibuknya. Akhirnya malah ngerusak reputasinya sendiri. Nah, itu dia. Batasannya tipis ya. Jadi, kesimpulannya gimana nih? Antara kepala sama hati? Intinya sih, ini bukan pilihan salah satu. Kayak yang diungkap di riset Anda juga, sebenarnya penalaran kita itu sendiri udah penuh sama emosi. Keduanya nggak bisa dipisah. Perasaan kita suka atau nggak suka sama sesuatu, munculnya sering lebih cepat dari pikiran sadar kita. Jadi nyambung terus ya keduanya? Iya, berkelindin. Jadi kuncinya ya di keseimbangan. Pakai fakta, pakai data buat dukung argumen Anda. Itu wajib. Tapi coba kemas argumen itu pakai narasi yang menarik secara emosional. Pakai cerita, biar data jadi lebih hidup, lebih relevan. Oke, jadi kombinasi ya. Dan di sini peran empati jadi penting banget kayaknya. Banget. Materi Anda juga nekenin itu. Penting buat pahamin perspektif audiens, perasaan mereka. Baik secara kognitif, paham cara pikirnya maupun emosional ngerasain apa yang mereka rasain. Biar tahu pendekatan mana yang pas gitu ya. Persis. Dengan empati, Anda bisa lebih jago nentuin kapan pakai fakta, kapan pakai emosi, atau kapan pakai kombinasi keduanya yang paling efektif buat situasi sama orang yang dihadapi. Oke, jadi perang antara kepala dan hati dalam persuasi ini sebenarnya bukan soal milih satu sisi ya, tapi lebih ke gimana nyari harmoninya. Logika kasih arah, emosi kasih tenaga buat jalan ke arah itu. Pribadi biasanya kalau ambil keputusan penting. Apakah Anda tipe yang lebih ngandelin analisis data yang dalam banget, atau lebih percaya intuisi sama perasaan? Coba pahami kecenderungan Anda sendiri. Itu mungkin bisa kasih pencerahan juga tentang cara terbaik deketin orang lain pas Anda perlu meyakinkan mereka.